Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya Bitcoin kembali mencetak harga tertinggi di tahun 2023 setelah berhasil untuk menyentuh ke angka 36.000 dolar tadi sebelum pada akhirnya kita mendapatkan sedikit pullback. Sekarang berada di kurang lebih 35.000 sekian. Dan kita bakalan bahas secara price action kira-kira apa yang terjadi. Dan kemudian apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Selain itu juga kita bakalan bahas kira-kira altcoin season itu kapan nih bakalan dimulai. Yang tidak nanggung-nanggung gitu ya. Kalau sekarang itu bukan altcoin season menurut saya teman-teman. Kita melihat altcoin semuanya hijau ya, karena memang Bitcoin lagi performanya baik banget. Ya, tidak mengherankan kalau altcoin juga mengalami kenaikan. Walaupun kenaikannya, yang menurut saya kita belum bisa kategorikan sebagai altcoin season, karena biasanya kalau altcoin season kenaikannya sehari itu bisa 2 digit rata-rata, teman-teman. Nah, kita bakalan bahas juga kira-kira kapan altcoin season yang seperti itu, yang kenaikan sehari bisa 2 digit itu terjadi. Dan kemudian juga tidak kalah pentingnya kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi tadi dini hari, di mana ada Fed interest rate decision dan juga statement dari kakek Powell. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,32 triliun dolar atau naik sekitar 3,3%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita melihat keadaannya juga semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 10%. Dan lagi-lagi Solana menjadi top performer hari ini dengan kenaikan 10,10% menuju 42,24 dolar. So, harusnya ini merupakan minggu-minggu yang baik ya untuk teman-teman yang merupakan holder Solana, karena sepertinya dalam beberapa waktu belakangan Solana menjadi salah satu yang sering banget menjadi top performer dan kenaikannya juga rata-rata lumayan signifikan gitu. Banyak yang 2 digit atau minimal 7-8%. Gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Fed interest rate decision, saya pengen ingatkan lagi bahwa nanti malam, teman-teman, ada data yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu adalah continuing jobless claim dan juga initial jobless claim yang bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke? Nah, tadi dini hari kita mendapatkan Fed interest rate decision, di mana pada akhirnya the Fed memutuskan untuk melakukan pause atau stay di angka yang sama 5,5%. Jadi ini juga sesuai dengan yang diliput di berbagai media massa gitu ya, bahwa pada akhirnya The Fed memutuskan untuk melakukan pause, dan tentunya yang menjadi highlight berikutnya adalah apa nih statement yang disampaikan oleh kakek Powell. Nah, tadi saya sempat menonton sebagian dari press conference yang dilakukan oleh kakek Powell dan ada beberapa poin yang pengen saya sampaikan ke kalian. Selain juga yang disampaikan di sini bahwa kakek Powell menyampaikan bahwa the process of getting inflation sustainably down to 2% has a long way to go. Artinya apa? Dia masih menyampaikan bahwa walaupun gitu ya kita melihat data beberapa bulan belakangan menunjukkan ada progres, tetapi itu masih cukup jauh dari target kita yang berada di 2%. The committee will always do what it thinks is appropriate at the time. Jadi sebenarnya sebagian besarnya masih sama penyampaiannya dengan yang beberapa kali sudah dia lakukan sebelumnya. Beberapa poin yang dia sampaikan diantaranya adalah pertama, mereka tidak akan menggebu-gebu untuk memberikan clue tentang apa yang mereka akan lakukan berikutnya. Cuman mereka akan take it meeting by meeting gitu. Jadi keputusannya berdasarkan meeting per meeting. Artinya mereka akan melihat data yang terbaru nanti. Baru diputuskan kira-kira apa keputusan berikutnya yang paling appropriate. Nah, kemudian kakek Paul juga menyampaikan bahwa untuk kita dapat nyampe ke target kita 2% inflasi, sepertinya diperlukan pertumbuhan ekonomi di bawah potensi di Amerika Serikat. Oke, jadi kakek Paul melakukan prediksi gitu ya, kalau misalnya kita mau nyampe ke angka 2%, mungkin perekonomian di Amerika harus sedikit melambat gitu dari potensinya. Kemudian juga dia menyampaikan, karena banyak wartawan yang kemudian bertanya, apakah ini berarti The Fed sudah tidak akan lagi menaikkan suku bunga? Dan jawaban dari kakek Powell adalah, ya kita belum bisa memberikan kepastian soal itu, oke? Dan mereka sampai detik ini masih belum yakin apakah interest rate yang ada sekarang itu sudah cukup ataukah masih belum cukup. Mereka masih tidak tahu antara salah satu ini.
Kalau misalnya memang ternyata cukup, ya tentunya mereka akan pause. Kalau misalnya tidak cukup, masih ada ruang bagi mereka untuk menaikkan suku bunga. Jadi itu yang saya tangkap, teman-teman. Kemudian juga ada yang bertanya, lalu soal rate cuts itu kapan gitu loh? Atau penurunan suku bunga. Dan kemudian dijawab oleh Kakak Powell bahwa sampai hari ini pun mereka belum ada pemikiran sama sekali untuk namanya rate cuts, teman-teman. Yang berarti saya tangkap adalah untuk soal rate cuts itu masih cukup jauh dan belum ada dalam pembicaraan. Jadi kita nggak bisa expect mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan ada rate cuts yang terjadi. Perlu kalian ingat teman-teman bahwa Fed interest rate decision itu masih akan ada di tahun ini, nanti di bulan Desember. Dan untuk sementara, kalau misalnya kita lihat konsensus, itu sebagian besar merasa harusnya di bulan Desember pun kita bakalan melihat Fed tetap stay di angka 5,5%. Kecuali ada data-data terbaru seperti data inflasi dan juga data unemployment rate yang menunjukkan ada perubahan yang signifikan. Artinya misalnya kita melihat inflasi itu tiba-tiba kembali meroket dan unemployment rate mungkin kembali menguat, nah itu mungkin bisa mempertinggi persentase di mana the Fed akan kembali menaikkan suku bunga. Tapi sebelum beberapa hal tersebut terjadi, saya rasa Desember juga kita masih akan melihat Fed stay di angka 5,5%. So, itu adalah beberapa statement teman-teman yang disampaikan oleh Kakak Powell yang saya tangkap tadi setelah saya nonton press conference-nya. Dan intinya mereka stay di angka 5,5%. So, hanya itu saja sebenarnya yang pengen saya sampaikan untuk berita dan data hari ini teman-teman. Karena ada sesuatu yang cukup penting yang pengen saya bahas ke kalian. Terutama adalah soal altcoin tadi. Kapan nih kira-kira kita bakal melihat altcoin season, tapi bukan altcoin season abal-abal gitu. Altcoin season abal-abal itu maksudnya gimana? Dimana kenaikannya ya paling cuma 2%, 3%. Ya memang setiap hari hijau sih, tapi naiknya cuma 2%, 3%. Itu nggak signifikan, teman-teman. Itu bukan kenaikan yang kita incar dari yang namanya altcoin. Kita kalau misalnya bilang altcoin season, itu biasanya kenaikannya satu hari itu 2 digit, belasan persen, ada yang 20%, ada yang 30%. Bahkan mungkin ada yang sehari sampai 50-60%. Itu baru bisa kita kategorikan altcoin season. Ya walaupun kalian bisa argue mungkin, tapi kan ada kok. Untuk sekarang ini ada kok koin-koin yang naik 20-30% per hari. Ada, memang ada. Tapi itu hanya sebagian kecil teman-teman. Dan rata-rata juga itu yang market cap-nya sangat kecil. Kalau kita bicara altcoin season, biasanya hampir semua altcoin itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Nah, lalu kira-kira kapan nih altcoin season yang model seperti itu bakalan terjadi? Nah, selain pengaruhnya dari Bitcoin dominance, kita juga harus melihat crypto total market cap jika kita exclude atau mengeluarkan Bitcoin. Dan kita akan ketemu chart seperti ini, teman-teman. Dan yang menariknya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ya sebenarnya di altcoin itu kita belum kemana-mana, teman-teman. Berbeda cerita kalau misalnya kita bahas Bitcoin ya, kita melihat Bitcoin itu udah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dari awal tahun. Berbeda cerita dengan altcoin itu masih stuck, teman-teman. Kalau kita bicara soal total market cap-nya, itu masih stay di area kurang lebih 600 billion dollar sampai kurang lebih 500 billion dollar. Kita stuck di area range tersebut. Nah, menurut saya, kita baru akan melihat altcoin season benar-benar datang itu ketika kita sudah mampu break dari potensial triangle di sini, teman-teman. Oke? Kalau misalnya kita mampu break di atas area trendline di sini dan consolidate, nah ini adalah saat-saat di mana harusnya kita akan melihat altcoin season itu kembali hadir, dan ini akan menjadi hari-hari yang baik tentunya untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders, karena kalau kita melihat area resistance berikutnya setelah area yang kita hadapi di sini itu cukup jauh, teman-teman, yaitu adalah di sekitaran area 869 billion dollar. Atau kita nggak usah muluk-muluk lah, kita anggap cuma sampai ke 850 billion dollar. Maka kalau itu yang terjadi, kita melihat ada potensi berapa nih? Kalau kita ukur dari sekarang, itu ada potensi kenaikan kurang lebih 40%. Rata-rata ya teman-teman, 40% dari sekarang. Ya ini mungkin 40% kita bicara soal koin-koin yang top 10, top 20. Itu bisa naik 20, 30, 40%. Tapi kalau misalnya kalian pegang yang mid cap, apalagi micro cap, itu naiknya bisa gila-gilaan, teman-teman. Oke? Tapi untuk sementara, kita belum mendapatkan konfirmasi tersebut.
So, untuk altcoin sekarang sebenarnya pergerakannya masih, ya kalau dibilang bagus ya memang bagus. Kita melihat secara beruntun itu banyak hijaunya gitu ya. Tapi naiknya ya nggak seberapa, teman-teman. Saya mungkin merasa bahwa untuk sekarang, para investor masih memang lebih prefer untuk masuknya ke Bitcoin dulu. Alokasi terbesarnya ya, masuk ke Bitcoin dulu. Kenapa? Karena memang narasinya yang paling kuat sekarang adalah spot Bitcoin ETF. Bukan spot crypto ETF gitu ya. Jadi kalau namanya spot Bitcoin ETF, ya berarti yang bakalan di-approve adalah ETF-nya Bitcoin spesifik Bitcoin gitu. Jadi uang yang masuk pun, uang besar, uang institusi yang masuk itu adalah ke Bitcoin. Jadi untuk sekarang investor pun kalau mau misalnya invest ke kripto, yang mungkin cenderung profil resikonya konservatif, itu lebih prefer mungkin sebagian besar alokasi portofolionya masih ke Bitcoin. Nah, barulah mungkin ketika kita melihat Bitcoin nanti sudah stay mungkin di angka 40 sampai 50-an ribu dolar dan kemudian start untuk melakukan konsolidasi, sama seperti yang mungkin kita lihat area-area di sini, teman-teman. Nah, itu adalah mungkin saat dimana altcoin itu bakalan start untuk catch up gitu. Mulai start untuk mengejar performa Bitcoin. Tapi untuk sementara, Bitcoin dominance pun masih menunjukkan bahwa belum ada sama sekali indikasi akan adanya reversal gitu, teman-teman. Jadi untuk kalian yang altcoin holders, ya mungkin masih perlu bersabar gitu ya. Satu-satunya harapan yang bisa kita harapkan terjadi kalau misalnya kita mau altcoin season adalah kalau kita melihat Bitcoin dominance itu kemudian close di bawah area 53%. Kalau itu yang kita lihat, ada chance bahwa kita akan kemungkinan kembali nge-retest ke area support di sini. Dan ini akan menghasilkan semacam altcoin season. Tapi yang altcoin season benerannya itu baru ada kalau kita melihat ada drop seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk sementara memang itu belum kita lihat. So, ya kalau misalnya teman-teman yang merupakan altcoin holder, walaupun ada kenaikan, tapi kalian jangan sampai cepat puas menurut saya, karena kenaikan yang kita lihat belakangan ini, menurut saya belum seberapa gitu loh. Dan ini belum termasuk altcoin season yang jor-joran, masih kayak malu-malu gitu. So, itu adalah jawaban dari saya. Kalau misalnya kita mau bicara soal altcoin season, menurut saya kita baru akan bisa confidence bahwa altcoin season itu akan terjadi yang besar-besaran gitu ya, ketika kita breakout di atas area trendan di sini, yang kalau sekarang itu di sekitaran area 640-an billion dollar gitu ya. So, itulah chart yang mungkin harus kalian pantau kalau misalnya kalian pengen tahu kapan kira-kira altcoin season itu bakalan datang. Nah, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian sudah sempat menonton video saya beberapa hari terakhir, harusnya sudah tahu bahwa saya katakan yang kita lihat di sini adalah potensi ascending triangle, teman-teman. Dan itu adalah berarti bullish continuation pattern. Dan selamat untuk teman-teman yang mungkin sudah melakukan akumulasi buy di sekitaran area di sini. Dimanapun kalian masuk, harusnya sekarang kalian berada dalam keadaan posisi profit. Baik kalian belinya start dari sini, atau start ketika breakoutnya, yang manapun harusnya kalian sekarang berada dalam keadaan profit. Nah, sekali lagi, saran saya adalah teman-teman, secepatnya geserlah stop loss kalian ke arah entry. Oke, target saya pribadi untuk breakout ini sebenarnya ada di sekitaran area 37.000 sampai 37.500. Ini area terdekatnya, teman-teman. Nah, ketika nyampe ke sini, ini mungkin bisa menjadi area take profit untuk teman-teman yang mungkin sudah start untuk swing long dari sekitaran area di sini. Tapi tentunya kita harus protect portofolio kita dengan yang namanya secara aktif menggeser stop loss kita ke arah entry. Kalau naik lagi, kalian mungkin bisa melakukan trailing stop. Itu juga salah satu opsi yang bisa kalian lakukan untuk memproteksi. Apabila ternyata memang kita tidak akan nyampe ke sekitaran area di sini dan kembali reverse, ya at least kalian sudah mendapatkan sebagian profit yang kalian mau. Jadi ini semuanya bergantung ke profil resiko kalian masing-masing gitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, selama kalian disiplin dan menerapkan risk management yang baik, semuanya sah-sah saja. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang pasti muncul, lalu habis ini kemana kok gitu kan? Nah, tentunya teman-teman kalian tahu bahwa apabila kita sudah melakukan breakout seperti ini, yang wajib kita lihat berikutnya itu sebenarnya adalah semacam konsolidasi di time frame kecil. Kita maunya ada model seperti ini, atau maksimalnya sebuah retest gitu ya.
Sebenarnya yang ini teman-teman, retest pun menurut saya adalah senario yang kurang ideal. Kenapa? Karena kita sudah terkonsolidasi cukup lama di sini teman-teman. Dan ketika breakout-nya itu tidak terlalu impulsif dan justru kita terkonsolidasi. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebenarnya ya buying pressure belum sekuat yang kita kira gitu loh. Ya walaupun selama kita mampu maintain di atas trend line ini, maka di sekitaran area 34.800 sampai 35.000 harusnya akan menjadi area support untuk sekarang. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah terutama untuk teman-teman yang sudah mempunyai posisi long adalah apabila yang kita lihat di sini justru hanya sebuah fake out. Nah, selalu ada potensi hal tersebut terjadi. Itulah kenapa saya sampaikan teman-teman yang punya posisi long dari sini, atau dari sini pun at least sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry untuk mengantisipasi bahwa yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out. Nah, jika teman-teman yang kita lihat kemudian adalah kita kemudian close di bawah area di sini dan breakdown dari area trendline yang kita lihat di sini, maka saya pribadi akan flip ke arah bearish untuk short term. Oke, karena saya berarti beranggapan bahwa yang kita lihat di sini ada fake out, percobaan market maker untuk menjemput liquidity, dan kemudian kita sudah jebol lagi di bawah area trendline, mendapatkan dua indikasi bahwa kita kemungkinan secara short term akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam. Dan kalau ini yang kita lihat, maka saya pribadi mungkin akan justru mencari peluang untuk short. Gitu ya, kalau misalnya ternyata kita drop di bawah area trend di sini consolidate, inilah peluang bagi kita untuk short, menargetkan minimal nyampe ke sekitaran area 33.000 di sini, dan kalau misalnya maksimalnya adalah kemungkinan nyampe ke area 31.000 lagi di sini. Oke, so itu yang akan saya lakukan apabila kita mengidentifikasi ini sebagai sebuah fake out. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, untuk teman-teman yang berniat untuk melakukan long, gitu ya, saatnya bukan sekarang. Beberapa hal yang bisa kalian tunggu terjadi adalah di antaranya. Pertama, teman-teman, kita harus melihat ada bullish continuation pattern seperti ini terbentuk. Oke. Diikuti sebuah breakout. Ini mungkin bisa kalian manfaatkan untuk setup long. Atau senario keduanya adalah teman-teman melihat retest ke sekitaran area 35.000 sampai 34.800-an. Area di sini kalian zoom in ke time frame yang lebih kecil lagi, mungkin 5 minute atau apa gitu ya, untuk kemudian mengidentifikasi apakah ada reversal pattern di sana, dan kalau memang ada, ini mungkin bisa kembali untuk dimanfaatkan. Tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, please teman-teman jangan FOMO untuk masuk long sekarang, oke? Karena sebenarnya untuk sekarang sudah sedikit telat, teman-teman, dan saya lebih prefer kalian wait and see terlebih dahulu untuk kemudian mencari bukti atau clue berikutnya tentang apa yang market pengen lakukan berikutnya. Tapi kalau kalian sudah sempat melakukan taking profit, selamat gitu ya. Kalau misalnya yang belum, saya sarankan untuk geser stop loss-nya ke arah entry. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.